Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Ferawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, semoga diberikan kesehatan agar presentasi kali ini bisa berjalan lancar sampai selesai nanti. Baik, perkenalkan, saya Hanum Dwi Salsabila dari kelas 4A Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan kerangka proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Nilai Pajak terhadap Perataan Laba atau Income Smoothing, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2021. Selanjutnya, masuk terkait pembahasan, yaitu bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada kajian teori, dan bab terakhir yaitu ada metode penelitian. Langsung saja kita masuk pada bab 1, yaitu latar belakang. Laporan keuangan harus menjadi dasar penilaian kinerja. Laporan keuangan harus akurat dan tanpa manipulasi. Saya jelaskan sedikit. Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI merupakan sebuah penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan serta kinerja keuangan suatu entitas atau perusahaan. Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan yang berisikan laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Poin kedua yang melatar belakangi penelitian ini yaitu perusahaan besar dan berumur panjang cenderung lebih sering melakukan perataan laba, yaitu saya mengambil contoh kasus pada PT Kimia Farma Tbk, di mana tahun 2001 yang melaporkan laba bersih sekitar 132 miliar menjadi 99,56 miliar. Jadi, perataan laba pada perusahaan industri PT Kimia Farma Tbk ini sudah diaudit tanggal 31 Desember 2001. Pihak manajemen Kimia Farma ini melaporkan laba bersih sebesar 132 miliar, yang mana laporan tersebut sudah diaudit oleh Hans Tuan Kota dan Mustafa, namun Kementerian BUMN ini dan Bapepam berpendapat bahwa laporan keuangan ini yang dilaporkan itu laba bersihnya sudah terlalu tinggi dan mencurigakan. Jadi, tanggal 3 Oktober 2022 ini, tanggal 3 Oktober 2002 ini laporan Kimia Farma tahun 2001 itu dipresentasikan ulang karena adanya kesalahan yang signifikan yang sudah ditemukan. Selanjutnya, poin terakhir pada latar belakang kali ini yaitu menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan nilai pajak terhadap perataan laba. Fokus pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Penulis mengambil kasusnya yaitu PT Kimia Farma Tbk tahun 2001. Baik, masuk pada rumusan masalah. Penulis merumuskan masalah pada penelitian kali ini ada 4, yaitu rumusan masalah yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba atau income smoothing? Yang kedua, apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba atau income smoothing? Yang ketiga, apakah nilai pajak berpengaruh terhadap perataan laba atau income smoothing? Yang keempat, apakah ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan nilai pajak berpengaruh terhadap perataan laba atau biasa yang disebut income smoothing? Selanjutnya, penulis memiliki tujuan pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama, menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba.
Yang kedua, menguji pengaruh umur perusahaan terhadap perataan laba. Yang ketiga, menguji pengaruh nilai pajak terhadap perataan laba. Dan yang terakhir yaitu menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan nilai pajak terhadap perataan laba. Baik, lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan teori. Di sini penulis memberikan dua teori. Yang pertama yaitu teori keagenan, dan yang kedua teori stakeholder. Teori keagenan ini berfokus pada potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul antara prinsipal dan agen, serta biaya yang timbul akibat hubungan ini. Menurut Jensen dan Mackling tahun 2012, potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mendorong agen atau manajemen untuk melakukan perataan laba demi kepentingan pribadi, contohnya yaitu bonus, menjaga jabatan, atau untuk memenuhi ekspektasi prinsipal. Saya jelaskan sedikit, jadi pemisahan antara pihak pengelola perusahaan dengan pihak pemilik perusahaan ini bisa terjadi pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, yang sudah terdaftar di pasar modal. Jadi, dalam sebuah perusahaan atau korporasi, pemilik saham ini berperan sebagai prinsipal sementara, CEO ini merupakan agen dari mereka. Pemegang saham ini membayar saham CEO untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan mereka. Pemilik saham ini sebagai prinsipal diasumsikan hanya peduli pada peningkatan hasil keuangan atau investasi mereka dalam perusahaan. Sementara para agen ini diharapkan menerima kepuasan atau berupa imbalan finansial dalam hubungan tersebut. Selanjutnya yaitu teori stakeholder, yang mana perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lain-lain, menurut Fernandez Veggio. Perusahaan mungkin melakukan perataan laba untuk mempertahankan kepercayaan stakeholder dan membangun citra yang baik, meskipun hal ini dapat mengorbankan akurasi laporan keuangan. Teori stakeholder ini menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Jadi, perusahaan tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, melainkan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para stakeholder. Kelangsungan hidup suatu perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh stakeholder yang ada pada perusahaan, karena perusahaan ini memiliki jenis stakeholder yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu tinjauan teori perataan laba. Menurut Agustin dan Kurnia dalam Carolina dan Juniarti tahun 2005, perataan laba merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh manajemen dengan cara memanipulasi fluktuasi laba yang dilaporkan agar terlihat stabil dan normal sesuai prinsip akuntansi yang sehat. Jadi, tindakan manajerial ini untuk melakukan perataan laba umumnya didasari oleh berbagai alasan. Contohnya yaitu seperti merealisasikan kepentingan pemilih perusahaan, mengoptimalkan nilai perusahaan, sehingga muncul anggapan bahwa perusahaan ini memiliki risiko rendah dalam menaikkan harga saham maupun mencukupi kepentingannya sendiri, seperti mendapatkan bonus dan menjaga posisi jabatannya. Perataan laba ini dipandang sebagai tindakan kecurangan karena manajemen secara sengaja melakukan perubahan terhadap akun dalam laporan keuangan yang dilakukan secara sadar, di mana informasi yang dihasilkan dapat menipu investor dan pemegang saham mengenai keadaan finansial perusahaan yang sesungguhnya. Selanjutnya ada jenis-jenis perataan laba. Yang pertama yaitu ada real smoothing, di mana berkaitan dengan transaksi aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan pengaruh perataan terhadap laba. Yang kedua, ada artificial smoothing, yang mana menyatakan jika income smoothing melibatkan pemilihan selektif
terhadap aturan pengukuran atau pelaporan akuntansi dengan cara atau pola tertentu. Selanjutnya yaitu metode perataan laba. Di sini penulis menggunakan indeks Eckl, yang mana indeks Eckl menggunakan koefisien variation atau CV yang merupakan variabel penghasilan dan variabel penjualan bersih. Tinjauan teori selanjutnya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya ukuran perusahaan yang dapat diukur dengan total aktiva atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai algoritma dari total aktiva, menurut Jogianto Hartono tahun 2022. Jadi, semakin besar suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi perhatian publik terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan dengan aset yang signifikan akan cenderung lebih menarik perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan besar akan memilih untuk menghindari kenaikan laba yang tinggi agar tidak terjebak dalam peningkatan biaya beban yang diberikan oleh pemerintah. Di sini, penulis menggunakan ukuran perusahaan yang diukur dengan cara size sama dengan log normal atau total aktiva. Tinjauan teori selanjutnya yaitu umur perusahaan. Umur perusahaan merupakan waktu yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dimulai sejak berdiri hingga waktu yang tidak terbatas. Umur perusahaan akan mencerminkan perusahaan apakah tetap bisa survive dan menjadi bukti bahwa perusahaan dapat bersaing dan dapat mengambil keputusan yang ada dalam perekonomian Indonesia. Menurut Bestivano dalam Suharyani tahun 2019. Jadi, perusahaan yang sudah lama berdiri ini kemungkinan sudah banyak mempunyai pengalaman yang diperoleh. Semakin lama semakin lama umur perusahaan, maka semakin banyak informasi yang telah diperoleh masyarakat terkait perusahaan tersebut. Hal ini bisa menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk dari perusahaan tersebut. Di sini ada rumusnya yaitu umur perusahaan sama dengan tahun penelitian dikurangi tahun pendirian perusahaan. Tinjauan teori yang terakhir yaitu nilai pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara. Iuran tersebut merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mengharapkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Menurut Gaddafi dan Anggraini tahun 2022. Pajak ini merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai penyandang dana negara, pemerintah berusaha menanamkan sebanyak-banyaknya uang untuk kas negara. Langkah ini dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak dengan memperbaiki peraturan. Ada berbagai macam tipe pajak, yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan lain-lain. Di sini ada rumusnya yaitu pajak sama dengan laba sebelum pajak dikurangi laba setelah pajak. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan suatu landasan pemikiran dari sebuah penelitian yang telah diringkas dari fakta-fakta, penelitian, dan tinjauan pusaka. Jadi, kerangka pemikiran ini mencakup teori, argumen, atau konsep-konsep yang akan dijadikan landasan dalam penelitian. Dalam penelitian kali ini, kerangka pemikiran berfungsi sebagai landasan untuk menjelaskan suatu hubungan antara variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan nilai pajak terhadap perataan laba atau income smoothing yang relevan serta penelitian terdahulu yang akan mendukung hipotesis penelitian. Maka, penulis membuat kerangka penelitian sebagai berikut. X1 yaitu ukuran perusahaan, X2 yaitu umur perusahaan, dan X3 yaitu nilai pajak. Hipotesis 1 yaitu
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba. Hipotesis 01 yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Hipotesis A2 yaitu umur perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba. Hipotesis X02 yaitu umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Hipotesis A3 yaitu nilai pajak berpengaruh terhadap perataan laba. Hipotesis O3 yaitu nilai pajak tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Hipotesis A4 yaitu seluruh X1, X2, dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap perataan laba. Dan hipotesis O4 yaitu seluruh X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh secara simultan terhadap perataan laba. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Metode adalah suatu cara yang teratur dan pengembangan cara-cara yang akan diterapkan dalam studi. Dalam metode penelitian, peneliti menggunakan metode kuantitatif karena pada penelitian kali ini, penulis akan mengolah data yang berupa angka-angka. Pendekatan penelitian kuantitatif ini bersifat dikonfirmasi dikarenakan berfokus terhadap pengujian hipotesis dan teori. Adapun populasi dan sampel, populasi pada penelitian kali ini yaitu perusahaan manufaktur sektor industri, dasar, dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2018 sampai 2021. Adapun sampelnya yaitu 20 perusahaan yang memenuhi kriteria purposive sampling atau terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2021 yang telah menerbitkan keuangan lengkap menggunakan mata uang Indonesia Rupiah. Metode pengumpulan datanya yaitu ada field research yang mana penulis memanfaatkan data sekunder yang merupakan informasi yang diperoleh melalui saluran perantara secara langsung dan telah diproses dengan waktu tertentu. Library research yaitu sebuah data yang didapatkan dari berbagai sumber literatur, buku, jurnal ilmiah, dan dari berbagai sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Ada yang ketiga yaitu internet research, yaitu pengumpulan data yang menggunakan media internet sebagai alternatif akhir bagi penulis sebagai bahan tambahan untuk mengakses jurnal-jurnal ilmiah. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Di sini perataan laba sebagai dependen atau Y, ukuran perusahaan sebagai independen atau X1, umur perusahaan sebagai independen X2, dan nilai pajak sebagai independen X3. Selanjutnya ada metode analisis data. Di sini penulis menggunakan berbagai metode untuk melakukan penelitian. Yang pertama ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini merujuk pada jenis statistik yang berfungsi untuk memeriksa data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan informasi yang sudah dikumpulkan tanpa niat menarik kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas ini melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Uji multikolineritas itu suatu pengujian untuk digunakan untuk melihat atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Uji heteroskedastisitas itu tujuannya untuk menguji apakah para model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji autokorelasi itu bertujuan untuk menentukan apakah regresi linear terdapat dalam hubungan antara kesalahan residual pada periode T terhadap kesalahan pada periode T1. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini digunakan jika penulis bertujuan untuk memprediksi bagaimana keadaan naik atau turunnya variabel dependen
dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen. Yang selanjutnya yaitu uji model F dan uji model T. Uji model F atau biasa yang disebut uji simultan atau signifikasi ini secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi. Apakah nilai Y berhubungan linear terhadap X1, X2, dan X3. Dan uji T yaitu atau dikenal sebagai uji parsial, yaitu digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada koefisien determinasi yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Baik, telah sampai di penghujung pemaparan kerangka proposal skripsi saya sebagai penulis dan peneliti Hanum Dwi Salsabila meminta maaf atas kurangan dan kesalahan dalam penelitian kali ini dan mengucapkan terima kasih atas audiens yang telah mendengarkan dan memperhatikan. Semoga bertambah ilmu dan wawasannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.